Kalau kita masyarakat memang setuju, tapi ya tergantung dari pemerintah Palu, Kota Palu toh, gitu. Tapi kenapa setuju ini dijadikan tempat? Ya kalau memang setuju karena ini kan tidak bisa lagi orang mau pulang ke sini lagi, mau tinggal di sini terpaksa harus pindah toh. Ya kalau bangun di sini orang kemungkinan masih takut rumah semua orang begitu. Iya, setuju saja. Kenapa? Karena kalau mau balik ulang mau tinggal di sini, mungkin toh dengan keadaan seperti ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di salah satu wilayah terparah karena dampak bencana, sudah ada rekan kami Ferdinand Karsten yang saat ini berada di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. Ferdinand, apakah tim evakuasi sudah memutuskan untuk kemudian menghentikan pencarian korban yang masih hilang? Ya Rifai, hingga saat ini memang masih belum ada pernyataan resmi terkait dengan penghentian operasi evakuasi korban. Karena memang sebelumnya juga sempat diberitakan dan juga informasi yang kami dapatkan memang pada tanggal 11 Oktober ini ada informasi akan dihentikan operasi evakuasi korban. Namun memang selama belum ada pernyataan resmi kami belum bisa menyampaikan itu dan juga menyatakan hal itu. Karena juga di hari ini dari pantauan kami di lokasi di Desa Petobo, di Petobo ini tampak tim SAR gabungan masih terus bekerja secara maksimal, di mana untuk hari ini proses evakuasi korban mengerahkan 122 personil yang disebar di 5 titik, juga ada 6 eskavator untuk dapat melakukan proses evakuasi. Jika kita runut ke belakang, memang langkah seperti ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, di mana masih menggunakan alat-alat berat sejumlah 6 eskavator dan juga personil-personil diturunkan. Dan hingga saat ini perkembangan untuk evakuasi di Petobo saat ini untuk daerah yang terdampak di Kelurahan Petobo ini adalah seluas 185 hektar, dan untuk penyisiran dari yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan sudah 97% wilayah tersebut sudah disisir. Dan dari pencarian evakuasi ini bisa dilihat memang dari tim SAR gabungan dan juga pemerintah ini menaruh perhatian yang cukup besar untuk proses evakuasi di Petobo, karena ini menjadi lokasi yang cukup parah akibat dampak dari gempa dan juga tsunami di Palu Donggala dan juga Sigi, karena terjadi likuifaksi di sini. Dan bisa Anda lihat hingga saat ini pun tanah-tanah yang menimbun wilayah pemukiman warga ini pun masih ada yang lembek, dan ini menjadi salah satu kendala dari tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi, karena dengan kondisi medan yang cukup sulit tersebut, alat-alat berat pun cukup sulit untuk melakukan evakuasi, dan selain itu juga berbahaya bagi para personil yang bertugas di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BNPB terakhir tanggal 10 Oktober kemarin, hingga saat ini korban yang meninggal dunia berjumlah 2.045 orang, sedangkan korban luka-luka berjumlah 10.679 orang, dan korban yang hilang ini berjumlah 671 orang datanya. Dan saat ini yang pengungsi adalah 82.775 orang, di mana 74.044 orang tersebar di 112 titik, sedangkan 8.731 orang kini mengungsi di luar Sulawesi Tengah. Rifai. Ya, pemerintah juga menegaskan bahwa akan ada relokasi warga dan tempat yang saat ini menjadi titik evakuasi. Lokasi ini akan dijadikan ruang terbuka hijau. Bagaimana kemudian warga menanggapi ini, Ferdinand? Ya Rifai, kemarin sehari-hari sebelumnya kami juga sempat berada di pengungsian di beberapa titik yang ada di sini, di mana memang di sana ada warga-warga yang tinggal di tempat-tempat di wilayah terdampak seperti di Petobo, Balaroa, di Jono Oge juga seperti itu, dan kami menanyakan terkait dengan hal ini, terkait dengan relokasi. Dan mereka kebanyakan memang menyatakan setuju dengan adanya rencana pemerintah untuk merelokasi, karena mereka juga melihat dampak akibat gempa dan juga tsunami di wilayah mereka ini cukup parah, dan mereka juga mengaku agak takut untuk tinggal di wilayah ini karena melihat saat ini lokasi di tempat tinggal mereka seperti saat ini di Petobo ini sudah tidak aman dan juga sudah tidak layak untuk bisa ditinggali. Dan terkait dengan rencana pemerintah juga untuk membangun Memorial Park di wilayah Petobo dan juga Balaroa, mereka juga mengaku setuju mengenai hal itu karena mereka menilai hal itu sebagai bentuk penghormatan juga kepada para korban yang masih hilang, masih tidak ditemukan setelah proses evakuasi sudah berjalan selama beberapa belasan hari ini. Dan mereka juga setuju karena tanah dan juga lokasi di tempat Petobo dan juga Balaroa ini dinilai sudah tidak aman untuk mereka tinggali menjadi pemukiman warga. Dan berikut adalah pernyataan dari para warga.
Kalau kita masyarakat memang setuju, tapi ya tergantung dari pemerintah Palu, Kota Palu toh, gitu. Tapi kenapa setuju ini dijadikan tempat? Ya kalau memang setuju karena ini kan tidak bisa lagi orang mau pulang ke sini lagi, mau tinggal di sini terpaksa harus pindah toh. Ya kalau bangun di sini orang kemungkinan masih takut rumah semua orang begitu. Iya, setuju saja. Kenapa? Karena kalau mau balik ulang mau tinggal di sini, mungkin toh dengan keadaan seperti ini. Selain mereka sudah menyetujui pernyataan-pernyataan dari atau rencana pemerintah tersebut, hingga kini para warga yang memang kondisi rumahnya rusak ataupun hilang, ini masih berharap agar pemerintah dapat segera memberikan kepastian seperti apa nantinya langkah hidup mereka ke depan, seperti apa nantinya penggantian yang akan dilakukan, dan terutama saat ini yang paling dibutuhkan adalah tenda-tenda yang layak bagi mereka selama tinggal di pengungsian. Kembalikan dari Fai. Ferdinand Karsten, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Warga Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah yang harus menjadi korban dan mengungsi saat ini tentunya harus bangkit pasca gempa dan tsunami. Lantas bagaimana dengan penanganan korban pasca gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah? Kami secara khusus akan mengupdate informasinya terhubung langsung dengan rekan Taris Hirziman yang berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Taris, bagaimana kondisi para pengungsi? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi, khususnya seperti fasilitas MCK dan air bersih misalnya? Sebagian besar sudah terpenuhi, baik untuk kebutuhan MCK, air bersih, dan juga logistik bahan makanan. Dan ini sudah tersebar di sejumlah posko pengungsian yang ada di Kabupaten Donggala. Sementara memang masih terdapat wilayah yang terisolir di Kabupaten Donggala, dan ini cukup menyulitkan untuk akses yang terisolir di Kabupaten Donggala, dan ini cukup menyulitkan untuk akses masuk ke sana. Namun ini secara bertahap dari pemerintah Kabupaten Donggala mencoba untuk membuka akses masuk ke dalam wilayah tersebut dengan cara mengerahkan alat berat untuk membuka jalur dari Kota Palu. Namun sampai saat ini memang di Kota Donggala tepatnya, khususnya di Kecamatan Banawa yang merupakan pusat dari Kabupaten Donggala, ini sebagian besar para pengungsi tersebar dan sudah mendapatkan bantuan untuk MCK, air bersih, dan juga bahan makanan, serta tim medis ini selalu berkeliling untuk di sejumlah posko yang ada di Kabupaten Donggala pengungsiannya. Dan sementara mereka di sini pada siang hari memang saat ini masih melakukan aktivitas mereka seperti biasa, namun pada malam hari kembali ke posko pengungsian mereka. Dan yang kembali ke posko pengungsian ini, Rifai, sebagian besar adalah warga yang tidak lagi memiliki rumah akibat terjadi bencana gempa dan tsunami. Dan sebagian besar dari mereka masih bertahan di posko pengungsian ini. Adapun untuk bantuan memang terus datang dan ini didistribusikan langsung ke setiap posko pengungsian yang ada dengan cara mendata setiap warga yang ada di tingkat RT, RW, kecamatan, dan juga kelurahan dan juga kabupaten. Ini didata semua, dan kemudian distribusi bantuan yang masuk akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang mengungsi di wilayah tersebut. Rifai. Ya, berbicara tentang para pengungsi, Taris, tentunya kita juga melihat kondisi anak-anak. Bagaimana kondisi anak-anak ini khususnya yang terdampak gempa, tentunya harus ada trauma healing. Bagaimana ini dilakukan? Ya, Rifai, untuk proses trauma healing ini masih terus dilakukan dari berbagai pihak kepada masyarakat yang mengungsi, khususnya anak-anak. Karena sejauh ini untuk anak-anak masih banyak yang bertahan di posko pengungsian. Untuk aktivitas sekolah pun juga masih belum ada yang dilakukan sampai dengan saat ini. Mengingat kondisi gempa susulan yang masih terjadi beberapa kali, dan juga untuk bangunan sekolah pun tidak sedikit yang rusak di Kabupaten Donggala. Dan untuk mengisi kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, ini dari berbagai pihak masih melakukan trauma healing kepada anak-anak, dan para relawan ini juga khususnya terus memberikan aktivitas kepada anak-anak yang mengungsi di posko pengungsian. Dan salah satunya kami kemarin sempat menggambarkan bagaimana uniknya salah satu relawan dari Tagana dan juga LDP Kementerian Sosial mengajak anak-anak di posko pengungsian Kabupaten Donggala untuk bermain Flying Fox sebagai bentuk trauma healing. Dan kita simak saja langsung liputannya berikut ini. Di tengah kondisi pasca bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala, masyarakat dan juga para relawan ini semuanya bersama-sama mencoba untuk bangkit dan pulih dari kondisi bencana tersebut. Salah satunya dengan menggelar kegiatan trauma healing seperti ini. Adalah kegiatan dilaksanakan oleh Tagana dari Sulawesi Barat, di mana kegiatan ini mengajak anak-anak yang ada di posko pengungsian untuk melakukan Flying Fox di ikon wisata Kota Donggala. Dan ini sudah diikuti dari